perkenalkan nama saya Lesmariana Baban dengan NIM 22010064. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengenalan dasar-dasar MATLAB yang diampu oleh dosen pengampu Insinyur Sapta Nugraha, STM Engineering. Baik, masuk pada materi pertama yaitu pengenalan tentang MATLAB. Apa sih MATLAB itu? MATLAB adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk kompetensi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Fungsi utama MATLAB adalah untuk melakukan analisis data, pengembangan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. Variabel elemen standar MATLAB menggunakan konsep array yang tidak memerlukan proses deklarasi. MATLAB juga dapat berintegrasi dengan bahasa dan aplikasi pemrograman lain seperti C++, Canva, NetFramework, dan Microsoft Excel. MATLAB adalah platform pemrograman yang umumnya digunakan para engineer dan ilmuwan untuk menganalisis dan merancang suatu sistem. Inti dari MATLAB adalah bahasa berbaris matriks yang memungkinkan ekspresi matematika komputansi yang paling alami. Dalam sistem kendali, para engineer menggunakan MATLAB dan Simulink di semua tahap pengembangan, mulai dari permodelan pabrik hingga merancang dan menyetel algoritma kontrol dan logika pemantauan, hingga menetapkan pembuatan kode otomatis dan verifikasi sistem validasi dan pengujian. Masuk ke materi yang kedua yaitu pengenalan MATLAB. Ada 3 bagian utama yang perlu diperhatikan dalam pemrograman dengan menggunakan aplikasi MATLAB, yaitu yang pertama itu ada command window, yang kedua itu ada workspace, yang ketiga itu ada editor. Command window itu merupakan bagian untuk memasukkan perintah-perintah pemrograman dalam MATLAB, baik membuat atau menyimpan nilai dalam suatu variabel hingga menjalankan fungsi-fungsi programan lainnya. Workspace ini merupakan bagian yang dimana nilai dan variabel yang telah diprogram pada command window maupun editor disimpan, sehingga variabel yang menyimpan suatu nilai akan tersimpan dan dapat dilihat pada workspace. Yang ketiga itu editor. Editor itu merupakan bagian script untuk melakukan pemrograman yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara runtunan dalam suatu file script. File script dalam bahasa MATLAB merupakan file yang dengan format M-file. Pemrograman MATLAB dalam teknik kendali. Perintah-perintah dan fungsi dasar pemrograman MATLAB ada banyak. Perintah-perintah dan fungsi pemrograman yang bisa digunakan dalam pemrograman MATLAB, baik dari operasi matematis, matriks, hingga melakukan plotting. Pertama itu komentar. Seperti bahasa pemrograman lainnya, dalam bahasa MATLAB juga dapat menjadikan suatu baris program menjadi suatu komentar, yaitu dengan menggunakan karakter %. Tanda titik koma dalam bahasa MATLAB memiliki fungsi untuk tetap menjalankan baris program yang dibuat, namun outputnya tidak ditampilkan pada command window dan hanya menyimpan nilainya ke dalam workspace saja. Kemudian itu ada operator matematika dan matriks. Di dalam bahasa MATLAB juga penulisan suatu variabel yang menyimpan nilai biasa dibuat dengan mudah. Misalnya variabel A-nya itu nilainya A. Penulisan satu matriks dalam bahasa MATLAB juga mudah dilakukan, yaitu dengan penulisan sebagai berikut. Baris A sama dengan tanda kurung baris 1 strip kolom 1 baris 1 strip kolom 2
titik 2 baris 2 strip kolom 1 baris 2 strip kolom 2 tutup kurung. Pemisah antar baris dalam matriks pada bahasa MATLAB menggunakan tanda titik koma. Ini merupakan operator aritmatika dan fungsi matriks yang umum digunakan dalam pemrograman MATLAB. Ini seperti pada PPT yang teman-teman lihat, ini kotak-kotaknya merupakan fungsi matriks yang umum digunakan di dalam pemrograman MATLAB. Baik, saya akan melakukan uji coba MATLAB dengan menggunakan soal latihan berikut. Jadi pada soal latihannya kita diperintahkan untuk menentukan hasil dari akar A pangkat 2 ditambah B. Mari kita uji coba menggunakan MATLAB-nya langsung. Baik, pada soal latihan yang kita telah lihat di PPT sebelumnya, yang dimana nilai A-nya itu 5, nilai B-nya itu 10, dan nilai C-nya itu 8. Pada baris ke-6 dan ke-7 itu sum AB sama dengan A pangkat 2 ditambah B itu untuk menghitung kuadrat dari A 5 pangkat 2 sama dengan 25 dan menambahkan nilai B yang dimana nilai B-nya itu sama dengan 10 sehingga sum AB menjadi 25 ditambah 10 sama dengan 35. Baik, pada baris ke-9 dan ke-10 itu yang dimana SQRT sum AB sama dengan SQRT buka kurung sum AB tutup kurung itu untuk menghitung nilai SQRT sum AB dengan cara menghitung akar kuadrat dari sum AB yang mana tadi sum AB-nya tadi nilainya itu 35 sehingga SQRT sum AB-nya itu menjadi akar 35 sama dengan 5,916. Baik, untuk baris ke-12 dan ke-13 itu yang dimana long 2C sama dengan long 2 buka kurung C tutup kurung, yang dimana untuk menghitung nilai dari long 2C dengan cara menghitung logaritma baris 2 dari nilai C, yang dimana nilai C-nya itu 8 sehingga long 2C-nya itu menjadi long 2 8 sama dengan 3. Oke, selanjutnya yang dimana pada baris 15 dan ke-16 itu resulat dan SQRT sum AB dikali long 2C, yang dimana nilai ini untuk menghitung nilai resulat dengan cara mengalihkan SQRT sum AB dengan long 2C sehingga resulat menjadi 5,916 dikali 3 sama dengan 17,748. Kemudian pada baris ke-18 dan 19 itu untuk menampilkan hasil nilai resulat yang telah dihitung, yaitu kita akan melakukan run terlebih dahulu untuk kita menampilkan hasil akhir pada perhitungan tersebut. Lalu kita run. Baik, jadi hasil dari nilai resulat yang telah dihitung yaitu 17,7482, yang dimana di workspan-nya itu ada, bisa Anda lihat nilai A-nya itu dapat ditampilkan di sini, yang dimana nilai A-nya itu tadi 5, lalu nilai B-nya itu 10 dan nilai C-nya itu 8, long 2C-nya itu 3, resultnya itu 17,7482. Selanjutnya itu kita diminta untuk menentukan nilai dari matriks C dengan program MATLAB jika matriks C bernilai C sama dengan A ditambah B
pangkat T minus 1. Jadi kita di sini masukkan nilai A-nya itu tadi buka kurung siku 12.32 tutup kurung siku, nilai B-nya tadi sama dengan buka kurung siku 10.2.270. Baik, pada baris ke-5 dan ke-6 ini yang dimana BT sama dengan B tanda petik titik koma yang dimana untuk melakukan transposisi pada matriks B sehingga BT itu menjadi matriks yang transpos dari nilai B. Baik, selanjutnya pada baris ke-8 dan ke-9 itu yang dimana sum matriks sama dengan A ditambah B T itu untuk melakukan penjumlahan antara matriks A dengan transposisi matriks B. Hasilnya adalah sum matriks yang berisi hasil penjumlahan elemen-elemen matriks A dan matriks BT. Selanjutnya itu pada baris ke-11 dan 12 itu untuk yang dimana C sama dengan INV buka kurung sum matriks tutup kurung itu untuk menghitung inverse dari matriks sum matriks inverse yang dimana operasi yang menghasilkan matriks yang ketika dikalikan dengan matriks asli menghasilkan matriks intensitas. Baik, pada baris ke-14 sampai ke-15 ini untuk menampilkan teks pada matriks C. Dan pada baris ke-16 itu untuk menampilkan nilai dari matriks C atau inverse dari matriks sum matriks. Lalu setelah itu kita run saja untuk menampilkan hasil dari penjumlahan yang telah kita uji coba. Kita run. Baik, setelah di run maka hasil dari matriks C itu adalah kita dapat lihat di comment window-nya ini matriksnya itu menghasilkan nilai minus 0.0870 0,2174 0.3913 minus 0.4783 dan kita dapat lihat di sini di workspace ini nilai A-nya tadi kan 1232, nilai B-nya itu 10 270. B-nya itu mendapatkan hasil nilai 10,722,0. Nilai C-nya itu mendapatkan hasil 0, minus 0,0870,8.3913 0,2174 minus 0.4783 dan nilai sum matriksnya tadi 11,95.25,52.
Baik, di sini saya akan menjelaskan soal latihan nomor 3 yang dimana diketahui satu fungsi alih yaitu TS sama dengan 3 per 3 S pangkat 3 ditambah 3 per 2 S ditambah 13. Jika pembilang adalah num dan penyebut adalah den, maka buatlah fungsi alih tersebut dengan fungsi TF atau num den pada komen window MATLAB. Baik, langsung saja kita uji coba soal tersebut menggunakan MATLAB. Kita buka aplikasi MATLAB. Lalu di sini saya sudah memasukkan program yang ingin dieksekusi, yang dimana num sama dengan 3 itu untuk mendefinisikan koefisien pembilang dari fungsi alih, yang dimana baris keempat itu ada den sama dengan 3,3,0,13 ini untuk mendefinisikan koefisien penyebut dari fungsi alih, yang dimana baris ketujuh itu yang ada T sama dengan TF buka kurung num, den tutup kurung, itu untuk membuat fungsi alih dengan menggunakan koefisien pembilang dan penyebut, yang dimana ada baris ke-10 sama 11 itu untuk menampilkan fungsi alih yang telah dibuat di comment window. Setelah di run, maka keluar hasil pada comment window itu adalah numeratornya itu 0003, dominatornya itu 33013, variabelnya itu S, IOD delay-nya itu 0, input delay-nya itu 0, output delay-nya itu 0, input name-nya itu petik 2, input unitnya itu titik 2, input grupnya itu 1 kali 1, strut output name-nya itu tanda petik 2, output unitnya itu tanda petik 2, output grupnya itu 1 kali 1, strut notasnya itu 0 kali 1 string, user datanya itu bisa lihat ini name-nya itu tanda petik 2, TS-nya itu 0, time unitnya itu const, sampling grade-nya itu 1 kali strut, dan dimana bisa teman-teman lihat di workspace-nya itu nilai T-nya itu ada 1 kali 1 TF, nilai den-nya itu 3,3,0,13, num-nya itu 13. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal latihan nomor 4 menggunakan MATLAB, yang dimana soalnya itu diketahui suatu fungsi alih berorder 4 yaitu U sama dengan XY per YS pangkat 4 ditambah ZS tambah XYZ. Jika nilai Y sama dengan 2, X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5, maka tentukanlah persamaan fungsi alih tersebut dalam pemrograman MATLAB pada end-file. Oke, kita lanjut saja menyelesaikan soal latihan tersebut menggunakan MATLAB. Oke, di sini saya sudah memasukkan programnya, yang dimana kita menamakan filenya itu fungsi alih M, yang deskripsinya itu menghitung nilai persamaan fungsi alih berorder 4. Deklarasi variabelnya itu ada nilai X yaitu 2, nilai Y-nya itu 3, nilai Z-nya itu 5. Nilai X, Y, dan Z-nya itu untuk menginisialisasi nilai variabel dengan nilai yang berbeda-beda. Yang pada baris ke-9 itu untuk menghitung nilai fungsi alih, yang dimana nilai fungsi alihnya itu U sama dengan X kali Y kali 4 ditambah X kali Y tambah X kali Y tambah Z. Lalu pada baris yang ke-12 itu untuk menghitung nilai U berdasarkan rumus yang diberikan, yang dimana X kali Y kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4 sama dengan 72. 72-nya ini dapat dari hasil penjumlahan
2 kali 3 kali 3 kali 4. Lalu X kali Y yang dimana sama dengan 5 kali 3 yang dimana hasilnya itu 15 terdapat dari 5 kali 3. X kali Y kali Z sama dengan 2 kali 3 kali 5 yang hasilnya itu 30 yang dimana 30 itu didapatkan dari hasil 2 kali 3 kali 5. Lalu U sama dengan 72 tambah 5 tambah 30 yang mana hasilnya itu 117. 117 itu didapatkan dari 75 tambah 15 tambah 30. Lalu pada baris ke-18 itu tampilkan hasil. Ini untuk menampilkan nilai U ke layar dengan format desimal float, yang dimana hasil akhirnya itu hasil akhir dari fungsi Ali U itu dapatnya 117.0000000, yang dimana U-nya tadi yang dimana dapatnya dari workspace-nya itu U-nya itu 117, X-nya itu 2, Y-nya itu 3, Z-nya itu 5. Sekian presentase yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan dasar-dasar MATLAB. Sekian, terima kasih.